Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar asal Mekah pada tahun 1987. Beliau bernama Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Amir At-Tumaiji. Jadi profesor ini menulis kitab ini sebanyak 718 halaman. Tapi ini adalah versi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dan tebalnya 664 halaman. Kitab ini yang aslinya itu ditulis oleh Syekh Abdullah At-Tumaiji sebagai tesis beliau untuk meraih gelar magister di Universitas Ummul Qura pada tahun 1987 yang lalu. Dan yang menariknya dalam pengujian tesis ini oleh para penguji beliau berhasil mendapatkan beliau berhasil lulus dan mendapatkan predikat cum laude atau mumtaz. Dan yang menarik juga, di antara dewan penguji tesis beliau ini terdapat Syekh Sayyid Sabiq yang kita kenal sekali beliau dengan kitabnya Fiqhus Sunnah. Masya Allah. Ikhwati, kitab ini adalah kitab yang fenomenal karena penerbitnya sendiri di Indonesia, Ummul Qura, itu menyebut kitab ini sebagai masterpiece-nya Syekh Abdullah At-Tumaiji ini. Dan kelebihan kitab ini yang lainnya adalah referensi atau kitab rujukan Syekh dalam menulis kitab ini itu sebanyak 260 kitab rujukan. Jadi Masya Allah, bayangkan kitab yang begitu komprehensif ini disusun berdasarkan 260 kitab rujukan. Kemudian di bab 3 dibahas juga bagaimana memakzulkan imam dan pemberontakan terhadap para imam. Sebab-sebab pemakzulan imam itu apa? Kafir, murtad dari Islam, meninggalkan sholat, tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, fasik, zalim, dan berbuat bid'ah. Ini nanti antum akan menemukan berbagai macam perbedaan pendapat, nanti akan ditarjih oleh Syekh Abdullah At-Tumaiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, sekarang ini kita sedang menghadapi serangan yang begitu masif terhadap ide, gerakan, dan juga semangat untuk kembali kepada ajaran Quran yang kafah atau menyeluruh. Dan seperti yang kita ketahui, Islam bukan hanya agama ritual yang hanya berfokus kepada ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, naik haji, dan sebagainya. Tetapi Islam adalah agama yang juga mengatur semua sendi kehidupan kita di dunia ini, seperti muamalah dengan sesama kita dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya, termasuk juga masalah politik atau siasah. Nah, Islam ini adalah gaya hidup, Islam adalah pandangan hidup, Islam adalah pandangan alam, Islam adalah pandangan dunia, dan Islam itu sendiri adalah world view. Khusus dalam hal politik, tekanan dan serangan itu semakin menjadi-jadi saja ketika umat kembali sadar bahwa mereka harus membawa agama ke dalam politik. Dalam Islam, pemimpin mengemban amanah dan tugas yang sangat strategis. Di samping sebagai pemimpin negara, seorang pemimpin dalam Islam juga menjadi pemimpin agama bagi rakyatnya. Sebab kebijakan negara dan politik harus mengacu kepada ajaran agama. Negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Negara dan agama harus berjalan seiring dan seirama. Ikhwani fiddin, teman-teman semua, dalam terminologi Islam, pemimpin itu memiliki berbagai macam istilah, dari imam, khalifah, amir, hingga ulil amri.
Nah, ketika konsep kepemimpinan tertinggi dalam Islam atau disebut dengan Imamatul Uzma ini menjadi perkara yang sangat urgent untuk didapatkan dan diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai penjaga agama dan juga perpanjangan tangan untuk menyebarkan Islam, dan juga sebagai pelindung umat dari tangan-tangan yang sangat berambisi untuk mendapatkan kekuasaan atau orang-orang yang tamak, maka jangan heran jika persoalan Imamatul Uzma atau kepemimpinan tertinggi dalam Islam ini menjadi persoalan yang paling sering diserang. Konsep tersebut diserang dengan berbagai macam syubhat atau keraguan-raguan, propaganda, dan lain sebagainya sejak masa awal Islam hingga detik ini. Nah, teman-teman semua, berbagai keraguan yang ditebarkan terhadap konsep kepemimpinan Islam tersebut itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak umat Islam bahwa benarkah kekhalifahan Islam itu telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin? Benarkah bahwa siapapun yang menentang pemerintahan manapun dengan cara apapun dan dalam situasi apapun disebut sebagai khawarij atau bughat? Benarkah bahwa cara menasihati pemimpin hanya bisa dilakukan dengan empat mata, hanya bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa bisa dilakukan dengan cara lain? Benarkah aksi unjuk rasa atau kudeta itu diharamkan sama sekali di dalam Islam? Siapakah yang disebut dengan khalifah? Siapakah yang disebut dengan ulil amri? Bagaimana sebuah entitas atau negara bisa disebut sebagai kekhilafahan dalam Islam? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat antum temui dalam sebuah buku yang saya miliki berjudul Imamah Uzma, Konsep Kepemimpinan dalam Islam. Kitab ini sebenarnya berjudul judul aslinya adalah Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar asal Mekah pada tahun 1987. Beliau bernama Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Amir At-Tumaiji. Jadi profesor ini menulis kitab ini sebanyak 718 halaman. Tapi ini adalah versi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dan tebalnya 664 halaman. Kitab ini yang aslinya itu ditulis oleh Syekh Abdullah Ad-Dumaiji sebagai tesis beliau untuk meraih gelar magister di Universitas Ummul Qura pada tahun 1987 yang lalu. Dan yang menariknya, dalam pengujian tesis ini oleh para penguji beliau berhasil lulus dan mendapatkan predikat cum laude atau mumtaz. Dan yang menarik juga, di antara dewan penguji tesis beliau ini terdapat Syekh Sayyid Sabiq, yang kita kenal sekali beliau dengan kitabnya Fiqhus Sunnah. Masya Allah. Teman-teman semua, kitab ini sangat komprehensif ya dalam membahas soal konsep Imamatul Uzma atau kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Dan ini menjadi sebuah kelebihan jika kita bandingkan dengan kitab-kitab klasik ya. Karena kan kitab-kitab klasik itu sangat jarang membahas konsep kepemimpinan dalam Islam ini secara utuh atau secara spesifik ya. Karena sebenarnya sih itu boleh jadi karena di era salafus soleh dulunya tidak ditemukan permasalahan kepemimpinan seperti yang kita temukan saat ini. Saat ini begitu kompleks ya. Dan konsep kepemimpinan sendiri di dalam Islam sebenarnya mencakup persoalan dalam berbagai bidang ilmu. Jadi seperti akidah, fikih, sejarah, dan muamalah. Maka nggak heran juga jika tema kepemimpinan di dalam Islam itu secara sekilas dibahas dalam setiap bidang ilmu tersebut ya. Jadi tema kepemimpinan dalam Islam jarang dibahas secara utuh dan juga spesifik.
Nah, terlebih lagi sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di tahun 1924 Masehi atau 1342 Hijriah, fenomena tentang pemimpin di kalangan umat Islam itu sangat beragam ya. Ada kalangan yang menganggap pemimpin atau ulil amri sebagai sebuah jabatan yang sangat sakral sehingga harus ditaati secara mutlak. Ada juga kalangan yang nggak menaruh perhatian sama sekali terhadap persoalan kepemimpinan ini, bahkan menjauhinya karena membaca hadis-hadis hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk menjauhi sikap meminta-minta jabatan serta ancaman terkait persoalan kepemimpinan dan jabatan. Maka itu menjadi sebab kenapa buku-buku klasik, kitab-kitab klasik jarang membahas soal Imamatul Uzma ini secara komprehensif, secara spesifik, dan juga secara utuh. Ikhwani fiddin, teman-teman semua, di dalam kitab ini kita bisa mempelajari konsep kepemimpinan dan siasah atau perpolitikan syar'i secara komprehensif, sehingga berguna bagi kita yang ingin berkontribusi apapun dalam membangkitkan kemuliaan Islam, dan juga yang paling penting berguna bagi bagi semangat kita, supaya semangat kita itu terhindar dari yang namanya radikalisme. Ini radikalisme dalam konteks Islam ya, bukan radikalisme yang dipahami oleh peradaban Barat yang sangat merugikan Islam. Jadi dalam konteks Islam, radikalisme itu bisa kita katakan sebagai tafrid atau ifrat ya, yakni sikap berlebih-lebihan tanpa dalam bertindak ya, tanpa menimbang maslahat dan mafsadat, tanpa menimbang kebaikan dan kerusakan yang terjadi, sehingga berpotensi bisa menjadi fitnah bagi agama Islam itu sendiri, atau juga sikap yang terlalu permisif terhadap berbagai hal yang mungkar, atau sikap yang terlalu permisif terhadap cara-cara yang mungkar untuk membela Islam, untuk meninggikan kemuliaan Islam di dalam politik dan lain sebagainya. Nah, kitab ini juga bagi para aktivis, juga umat Islam pada umumnya sangat berguna, sangat-sangat berguna. Saya sudah baca ya, karena selain memberikan wawasan ilmiah yang luas tentang konsep kepemimpinan tertinggi, insya Allah juga akan menambah keyakinan dan kemantapan hati dalam memperjuangkan tegaknya peradaban Islam dalam kehidupan. Yang menariknya, di kitab aslinya ya, di halaman 516 hingga 517, penulis kitab ini, Syekh Abdullah At-Tumaiji, ini menyatakan bahwa tidak ada kemuliaan dan ketinggian derajat bagi umat Islam kecuali dengan kembali berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, serta berjuang menegakkan khilafah Islamiyah yang akan menjaga agama Islam dan mengembalikan kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Masya Allah. Jadi mengingat urgensi tema Imamatul Uzma ini bagi umat Islam, Syekh Abdullah At-Tumaiji ini mengumpulkan pembahasan tentang kepemimpinan dalam kitab ini. Jadi di dalam kitab ini kita akan dengan mudah menemukan pembahasan menyangkut hukum kepemimpinan, tujuan kepemimpinan dalam Islam itu sendiri, suksesinya, syarat-syarat pemaksulan dan bagaimana cara memaksulkan pemimpin, syura, musyawarah, hak dan kewajiban pemimpin, ahlul hali wal aqdi, dan lain sebagainya. Yang menariknya juga latar belakang Syekh Abdullah At-Tumaiji ini menulis kitab ini adalah karena beliau prihatin ya terhadap berbagai macam serangan yang mendiskreditkan, yang menampilkan citra buruk atau yang mencemarkan konsep kepemimpinan dalam Islam, konsep khilafah dan lain sebagainya. Itu sangat sangat membuat keraguan-raguan dalam umat Islam itu sendiri. Maka Syekh At-Tumaiji menyatakan bahwa kitabnya ini bertujuan untuk membersihkan konsep imamah atau konsep khilafah atau konsep kepemimpinan tertinggi dalam Islam dari segala macam debu dan kotoran, sehingga konsep imamah menjadi jelas dan tetap aktual
dalam realitas kekinian, terutama bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran. Kata beliau seperti itu ya. Dan juga ikhwati, kitab ini adalah kitab yang fenomenal karena penerbitnya sendiri di Indonesia, Ummul Qura, itu menyebut kitab ini sebagai masterpiece-nya Syekh Abdullah At-Tumaiji ini. Dan kelebihan kitab ini yang lainnya adalah referensi atau kitab rujukan Syekh dalam menulis kitab ini itu sebanyak 260 kitab rujukan. Jadi Masya Allah, bayangkan kitab yang begitu komprehensif ini disusun berdasarkan 260 kitab rujukan. Masya Allah. Dan selain itu, ikhwati fillah, kitab ini juga ditulis dengan penuh kesungguhan dan kecermatan, ketelitian yang sangat tinggi oleh Syekh Abdullah At-Tumaiji ini, sehingga kitab ini memiliki beberapa kelebihan lain, diantaranya adalah dalil dan argumentasinya sangat melimpah, dan itu dibahas menurut manhaj pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab ini kitab Ahlus Sunnah ya, bukan kitab Ahlul Bid'ah seperti kitab-kitab Syiah, kitab-kitab Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya. Ini kitab Ahlus Sunnah. Dan kelebihan yang kedua adalah dibahas dengan mempertimbangkan realitas umat masa kini. Jadi berdasarkan situasi kontemporer ditulis kitab ini, sehingga aktualisasi konsep kepemimpinan tertinggi atau imamatul uzma begitu luas dan up to date kalau kita baca dalam kitab ini. Dan yang pastinya metode penulisan kitab ini adil dan juga telah teruji secara ilmiah. Ikhwani fiddin, kitab ini diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Ummul Qura. Maka untuk mengetahui lebih dalam bagaimana isinya, mari kita kupas satu persatu dari covernya, apa yang ada di balik cover, bagaimana daftar isinya, dan kita coba untuk mengambil beberapa kutipan yang menarik yang ada di dalam kitab ini. Teman-teman semua, ikhwati fillah, sekarang mari kita lihat bagaimana isi buku ini. Buku ini sangat tebal ya, sekitar 4 cm atau 4,5 cm, dan yang saya miliki ini adalah hardcover, sampul keras. Di sampul depannya tertulis nama pengarang atau penulis kitab ini, Profesor Dr. Abdullah At-Tumaiji, guru besar di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ummul Qura. Dan di bawahnya lagi tertulis judul asli daripada kitab aslinya, yakni Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnati wal Jamaah, yang artinya adalah kepemimpinan tertinggi di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahasa Indonesianya judulnya adalah Imamah Uzma, konsep kepemimpinan dalam Islam. Di sini juga ditulis tentang apa saja yang dibahas secara garis besar, berupa hukum Imamatul Uzma, tujuannya, suksesinya, impeachmentnya atau impeachment, pemakzulan, syura, hak dan kewajiban pemimpin, ahlul hali wal aqdi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada label bertuliskan tesis magister berpredikat cum laude, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kitab ini adalah tesis beliau di Universitas Ummul Qura yang lulus dengan predikat cum laude. Dan di sini ada tulisan penerbitnya, nama penerbitnya yakni Ummul Qura, belajar Islam dari sumbernya. Di sampingnya ini sama seperti yang di front cover, ada logo Ummul Qura, ada judul asli daripada kitab ini, Imamah Uzma, judul terjemahan konsep kepemimpinan dalam Islam, dan keterangan dari apa yang dibahas, label tentang tesis magister berpredikat cum laude, serta nama penulisnya. Di back covernya kita bisa melihat berbagai keterangan dari penerbit yang cukup menarik ya. Seperti yang kita bahas tadi, di sini juga ditulis kitab yang berjudul asli Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnati wal Jamaah,
ditulis pada tahun 1987 ini merupakan karya seorang ulama besar asal Mekah, Profesor Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji. Kitab yang aslinya setebal 718 halaman ini ditulis oleh penulis sebagai tesis untuk meraih gelar magister di Universitas Ummul Qura, Mekah. Dan setelah diadakan ujian oleh Dewan Penguji, penulis pun dinyatakan lulus dengan predikat cum laude atau mumtaz. Dan di antara anggota Dewan Penguji itu adalah Syekh Sayyid Sabiq, seorang ulama yang terkenal dengan kitabnya Fiqhus Sunnah. Dan di bawah kita langsung saja penerbit juga menulis bahwa karya ini disajikan sebagai hasil olahan dari 260 kitab rujukan. Kitab ini juga dilengkapi dengan catatan kaki atau footnote agar memudahkan pembacanya merujuk referensi aslinya tanpa harus mengorbankan kenyamanan pembaca yang ingin mengambil intisarinya. Masya Allah, ini kitab bagus banget ya. Di sini ada tetap logo Ummul Qura penerbit buku ini. Mari kita lihat bagian dalamnya. Ini diterbitkan tahun 2016 oleh Ummul Qura, 664 halaman bukunya ya, 24 cm. Dan Ummul Qura ini terafiliasi ke dalam kelompok Aqwam, merupakan kelompok Aqwam juga. Dan sekarang mari kita bahas daftar isi buku ini. Teman-teman semua, ikhwati fillah, buku ini memuat 4 bab ya. Terdapat 4 bab dalam buku ini. Bab pertama ini membahas masalah imamah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab kedua membahas tentang baiat. Bab ketiga membahas tentang pemakzulan imam dan pemberontakan terhadap para imam. Dan bab keempat penutup dan kesimpulan. Sangat menarik. Di sini juga seperti biasa terdapat pengantar penerbit, mukadimah cetakan kedua, dan sebelum memasuki bab pertama terdapat mukadimah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ad-Dumaiji tentang bagaimana metodologi pembahasan buku ini, kerangka pembahasannya bagaimana, dan kendala-kendala yang beliau temui dalam penulisan buku ini. Kemudian keterkaitan tema Imam Batul Uzma dengan akidah beliau bahas juga di dalam buku ini di halaman 29. Kemudian di bab 1 beliau memulai pembahasannya pada pasal pertama dengan definisi imamah atau kepemimpinan itu apa, definisi imamah menurut etimologi, definisi imamah menurut terminologi, dan kata al-imam dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kata al-imam di dalam Al-Quran, kata al-imam dalam hadis Nabi, sinonim atau persamaan antara kata imam, khalifah, dan amirul mukminin, penggunaan kata khalifah dan imamah, perbedaan antara khilafah dan kerajaan, terus pembahasan tentang bolehnya menyebut khalifah untuk selain para al-khulafa ar-rasyidun. Pasal kedua membahas tentang kewajiban mengangkat imam, dalil imamahnya dari mana, ada dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma'. Kemudian juga beliau membahas kaidah syar'i, ketika kewajiban tidak terlaksana tanpa sesuatu, maka sesuatu tersebut wajib hukumnya. Kemudian juga beliau membahas imamah termasuk salah satu tuntutan fitrah dan tradisi. Dan hebatnya di buku ini beliau juga mensertakan pembahasan tentang pendiskusian pendapat-pendapat yang berbeda tentang kewajiban mengangkat imam ini dan siapa yang dibebani melaksanakan kewajiban ini. Kemudian pasal ketiga, tujuan-tujuan kepemimpinan tertinggi dalam Islam itu apa? Pertama untuk iqamatuddin, menegakkan agama, menata dunia dengan agama atau mengatur semua persoalan kehidupan dengan hukum yang diturunkan Allah. Bagaimana hukum menata dunia tanpa landasan agama juga dibahas dalam buku ini. Kemudian juga subtujuan dari imamah yang pastinya menyebar keadilan dan menghapuskan kezaliman, mempersatukan dan tidak memecah belah, memakmurkan bumi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kemudian di pasal keempat beliau membahas tentang sistem pengukuhan sistem pengukuhan imamah atau khilafah dan lain sebagainya. Di sini beliau membahas segala nas yang terkait untuk Abu Bakar radhiyallahu an. Banyak pembahasan dalilnya
termasuk juga pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait permasalahan ini. Panjang ya, asik sekali membaca dalil-dalilnya. Kemudian juga dipaparkan sejarah langkah-langkah suksesi Khulafa ar-Rasyidun, suksesi Abu Bakar bagaimana sampai suksesi Ali bin Abi Thalib, dan juga dibahas tentang metode pengangkatan imamah, bisa melalui pemilihan dan lain sebagainya. Kemudian di bab selanjutnya ada dibahas soal baiat. Pasal pertama, definisi baiat itu apa, macam-macam baiat ya. Terus juga syarat-syarat sah baiat itu bagaimana, hukum melanggar baiat itu bagaimana, siapa yang berwenang mengambil baiat, bentuk-bentuk baiat, tata caranya, macam-macam baiat, sebab-sebab baiat, dan dibahas juga tentang kudeta. Menarik ya. Kemudian di pasal kedua, syarat-syarat imam, syarat-syarat khilafah, syarat-syarat khalifah, amir atau ulil amri itu bagaimana, Islam, baligh, berakal, statusnya merdeka, bukan budak, laki-laki, berilmu, adil, memiliki kecakapan psikologis, memiliki kecakapan fisik, tidak berambisi terhadap kepemimpinan, keturunan Quraisy ya. Ini untuk khilafah ya. Untuk khalifah, siapakah Quraisy itu? Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait syarat keturunan Quraisy, kalangan yang tidak mensyaratkan keturunan Quraisy dan dalil mereka, pembatasan kekuasaan dan ancaman pemecatan, mungkinkah di antara kaum Quraisy tidak ada yang layak menjadi imam? Nah, ini dibahas. Hikmah syarat nasab Quraisy, pendapat Ibnu Khaldun, diskusi pendapat, dan lain sebagainya. Asik ya. Jadi berbagai macam pendapat dibahas di sini. Kemudian juga panjang ya, panjang sekali ya. Saya juga bingung untuk membacakan bagaimana. Ini sangat menarik ya. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an dibahas juga di sini, sampai keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian dibahas juga sikap sebagian kelompok-kelompok Islam terkait pengutamaan di antara para sahabat, bagaimana sikap Mu'tazilah, Khawarij, Rafidhah, dan lain sebagainya. Kemudian di pasal ketiga dibahas juga tentang hak dan kewajiban imam, kewajiban imam, kewajiban utama, kewajiban turunannya, sumber pendapatan Baitul Mal, hikmah menyerahkan zakat kepada imam, jenis harta yang wajib dizakati, dan lain sebagainya, seterusnya. Kemudian dibahas hak imam, ya, hak imam itu apa? Hak ditaati, dalil kewajiban taat kepada imam. Nah, ini penting. Kemudian hak untuk dibela dan dihargai, diberi nasihat. Ini merupakan hak pemimpin juga untuk diberi nasihat. Hak harta, hak berkuasa selama ia masih layak memegang imamah. Juga dibahas masalah musyawarah, dan juga dibahas masalah ruang lingkup musyawarah itu bagaimana. Kemudian di bab 3 dibahas juga bagaimana memaksulkan imam dan pemberontakan terhadap para imam. Sebab-sebab pemaksulan imam itu apa? Kafir, murtad dari Islam, meninggalkan sholat, tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, fasik, zalim, dan berbuat bid'ah. Ini nanti antum akan menemukan berbagai macam perbedaan pendapat, nanti akan ditarjih oleh Syekh Abdullah At-Tumaiji. Keterbatasan dalam bertindak dan lain sebagainya. Tata cara pemaksulan bagaimana? Bisa melalui pengunduran diri, bisa melalui perang dan revolusi bersenjata. Ini ada pembahasannya juga, ada berbagai macam pendapat ya. Antum bisa baca sendiri nanti bagaimana dalil-dalil yang dikemukakan antara yang pro dan kontra, sehingga ada tarjih juga yang dilakukan oleh Syekh Abdullah bin Dumaiji ini. Kemudian cara-cara damai bagaimana, kemudian pemberontakan terhadap para imam, pemberontak, siapa aja yang disebut pemberontak ya, siapa saja yang disebut dengan bughat. Kemudian sikap salaf selain dari kalangan sahabat tentang pemaksulan, bagaimana pendapat imam-imam 4 mazhab, dan yang paling menarik bagaimana kisah Ahmad bin Nasir Al-Khuzai terhadap kasus pemaksulan ini, dan diskusi dalil menarik. Kemudian pasal kedua, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait banyaknya imam. Waduh, banyak sekali. Termasuk juga
penutup dan kesimpulan sangat asik untuk dibaca, yang pastinya menambah wawasan keilmuan sehingga kita lebih mudah untuk mengerti bagaimana siasah yang harus kita lakukan dalam konteks agama Islam. Sekarang mari kita lihat halaman-halaman berikutnya, pengantar penerbit, mukadimah cetakan kedua, mukadimah dari Syekh Abdullah At-Tumaiji. Dan di sini dibahas metode pembahasan. Saya akan mencari kutipan tentang definisi imamah. Jadi langsung masuk ke bab pertama ya. Nah, bab pertama, imamah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, definisi imamah. Jadi beliau banyak sekali mengambil penjelasan definisi secara etimologi, secara terminologi. Secara terminologi ini beliau mengutip berbagai macam pendapat imam. Dari Imam Al-Mawardi yang terkenal dengan kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah itu. Kemudian juga pendapat Imam Haramain Al-Juwaini, sampai pendapat Ibnu Khaldun sendiri. Dan setelah dia kumpulkan berbagai macam pendapat, beliau melakukan pemilihan mana yang terbaik. Jadi menurut Syekh Abdullah At-Tumaiji, definisi imamah yang terbaik di antara definisi-definisi di atas adalah definisi Ibnu Khaldun. Menurut pandangan saya, definisinya sangat lengkap. Nah, lebih jelasnya, Ibnu Khaldun, Al-Alamah Ibnu Khaldun mendefinisikan sebagai berikut: imamah atau kepemimpinan tertinggi dalam Islam itu adalah membawa atau mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab menurut syar'i atau pembuat syariat, penilaian atas semua permasalahan dunia dikembalikan pada maslahat-maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya, ia atau imamah adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya atau agama. Masya Allah. Kemudian kita coba untuk melihat beberapa hal yang lain. Nah, seperti ini, ketaatan kepada imam tidak bersifat mutlak. Ketika Allah mewajibkan rakyat untuk taat kepada para pemimpin kaum muslimin, Allah tidak menjadikan ketaatan ini bersifat mutlak tanpa batas apapun. Karena penguasa dan rakyat sama-sama hamba Allah. Mereka semua wajib taat kepadanya dan menjalankan segala perintahnya karena dialah satu-satunya penguasa. Ketika rakyat melalaikan salah satu hak Allah, penguasa wajib meluruskan mereka dengan motivasi apapun, ancaman apapun agar mereka tetap berada di jalan yang lurus. Demikian halnya ketika penguasa memerintahkan suatu kemaksiatan, ia tidak berhak didengar ataupun ditaati. Banyak lagi, termasuk juga dalil-dalil dan bagaimana, nah, pendapat terbaik ya. Jadi lagi-lagi Syekh Abdullah At-Tumaiji ini melakukan tarjih di antara berbagai macam pendapat. Pendapat rajih dan kesimpulan, kita lagi-lagi melihat bagaimana Syekh Abdullah melakukan tarjih atas berbagai pendapat. Yang jelas teman-teman, kitab ini sangat bermanfaat. Isinya daging semua, dalil-dalilnya cukup banyak. Di sini ada footnote terdiri dari takhrij hadis dan referensi-referensi, kitab-kitab rujukan dan lain sebagainya, alokasi Baitul Mal dan sebagainya. Demikian. Buku ini bisa antum dapatkan di toko-toko buku secara langsung. Toko-toko buku terdekat di kota antum pasti punya ya, insya Allah. Dan juga di toko-toko online. Harganya itu bervariasi ya, tergantung tokonya. Itu berkisar antara 98 hingga 145 ribu. Ada yang paling murah kalau nggak salah dijual seharga 98 ribu. Ada yang paling mahal, saya pernah melihat menjualnya dengan harga 145 ribuan. Jadi masih sangat murah. Walaupun mahal, ini kitab ini sangat recommended ya, karena isinya daging semua. Dalilnya cukup melimpah dan takhrij hadisnya jelas. Dan ini juga memiliki pendapat-pendapat rajih. Jadi Syekh
Abdullah At-Tumaiji juga melakukan tarjih. Jadi ada beberapa pendapat yang dia kumpulkan, beliau menimbang dan memilih pendapat mana yang paling kuat menurut beliau. Demikian review kitab Imamah Uzma, konsep kepemimpinan dalam Islam untuk kali ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan review tentang buku-buku bagus lainnya. Terima kasih buat antum semua yang telah menonton video ini. Saya Fit Ade, hamba Allah bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.